Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang mulia Pak Sunarto, pemaparan Mahkamah Agung Republik Indonesia refleksi akhir tahun sangat bagus, Pak. Tapi saya sebagai jurnalis, Pak, mungkin saya sebenarnya perkenalkan diri dulu. Pak. Nama saya Edo Utabarat, Pak, dari Perisai Hukum, Pak. Apa tadi? Oh, namanya tadi kurang jelas, Pak. Edo Huta Barat, Pak. Idul Huta Barat. Edo, Pak. Edo. Edo Huta Ya, Barat, ya. baik. Saya senang sekali, Pak, dengan pemaparan Bapak. Tapi yang jadi jurnalis itu saya sangat miris, Pak, dengan MMA, Pak. Benteng terakhir hukum di Indonesia adalah MA, Pak. Apa yang terjadi oleh MA dengan kejadian oknum dari Hakim Agung MA yang mempunyai harta hampir 1 T itu luar biasa, Pak. Luar biasa yang membuat kami miris, Pak, sebagai benteng terakhir hukum di Indonesia, Pak. Jadi minta maaf, Pak, kalau bapak-bapak yang mulia di depan ini ada sedikit dikritik, minta maaf dulu, Pak. Itu yang mengganjal, Pak, selama 2004 ini, Pak, yang banyak Markus, Pak, maklar kasus yang ada di sini, Pak. Saya nggak tahu, Pak, PK itu diputuskan, maaf ini tanda kutip, sepihak tanpa ada. Ini kalau di pengadilan itu kan ada sidang, Pak, yang ditonton oleh terbuka, ada jurnalis juga bisa lihat gitu. Tapi kalau di MA ini kita nggak bisa lihat, Pak, bagaimana keputusannya ditolak atau diterima. Yang ada di MA itu apa, itu sudah ditolak gitu aja, sudah diterima gitu aja, Pak. Jadi dalam arti, dalam tanda kutip, itu berarti sidang tertutup gitu, Pak. Jadi sebenarnya itu, Pak, unek-uneknya, Pak, dari kita, Pak, jurnalis, Pak. Mohon dibukakan pintu, maaf, Pak, sebelumnya, Pak, agar pertanyaan saya ini bisa memberikan arti, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Edo atas responnya. Satu berupa pandangan dan satu pertanyaan. Selanjutnya Ibu yang berbaju hijau. Mohon dibantu mikrofonnya itu. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Saripah dari media Sudut Pandang, yang kebetulan saya meliput di bidang hukum pengadilan, insya Allah seluruh Indonesia bisa ya, Pak, ya. Yang saya mau tanyakan kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung Bapak Sunarto dan jajarannya, saya nggak panjang lebar. Tadi teman saya mengatakan hakim kok punya banyak duitnya, hartanya banyak. Ya harus hakim itu harus banyak harta, ya, karena kita lihat dari dia bekerjanya dari muda, ya kan, sampai sekarang udah jadi MA kan harus punya harta lah, ya, maksudnya harta yang baik gitu. Yang saya mau tanyakan, Pak, ini saya biasa ngeliput di pengadilan, itu orang sudah menang di PN tingkat 2, tingkat 3 sampai MA, itu dia hanya secari kertas saja, jadi dia tidak bisa menguasai gitu, ya, Pak. Saya tidak sebutan perkara yang mana. Terus yang kedua, ini masalah ini, Pak, PK itu ada bakunya nggak sih, Pak? Ada PK kedua, ketiga, ada nggak, Pak? Misalnya yang saya mau tanyakan, jadi orang tidak bisa hukum itu kayak karet, jadi tidak bisa orang yang menang kalah bisa mengajukan PK lagi. Ada bakunya nggak sih, Pak, PK itu? Yang ketiga, Pak, ini mengenai SIP, Pak, kalau bisa
di tiap-tiap pengadilan itu ada SIP, jadi orang bisa, masyarakat umum bisa melihat tentang kinerja dari peradilan. Ada banknya gitu Pak, misalnya, atau hakim saya tanya gitu, nanya perkara, nggak ada yang tahu perkara ini. Jadi peradilan itu harus punya bank data. Kayak kita wartawan itu ada bank datanya. Kalau misalnya berita tanggal berapa, tahun berapa, kita ada datanya, jadi tahu. Terus yang ketiga Pak, ini Pak, maaf ya Pak, saran saya, masalah kamar mandi Pak. Saya kalau lihat di pengadilan gedungnya megah, tapi kamar mandinya maaf kata jorok gitu ya Pak ya. Gitu aja. Makasih Pak, kalau bisa diperbaiki Pak. Saya kan orang hukum juga, wartawan pengadilan, jadi malu sebagai anak ngadu pada orang tuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi, ada 3 pertanyaan dan 1 saran. Tadi Bapak yang pakai topi yang sebelah, ya. Yang sebelah sana. Ya. Cek. Temani ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Yang Mulia Bapak Soeharto, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Haji Soeharto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial yang kami hormati. Pertanyaan saya Pak, saya Samsul Bahri dari pinisi.co.id Pak. Pertanyaan saya yang pertama untuk pembenahan pemberitaan. Jadi di grup media MA yang saya ikuti itu Pak, saya lihat itu pemberitaannya hanya di lingkungan Mahkamah Agung saja. Di tingkat pengadilan pertama itu malah tidak pernah ada gitu. Kalau toh ada itu kami dapati ya dari teman-teman media. Yang pertama Pak. Yang kedua mungkin penting jadi masukan buat petinggi Mahkamah Agung dengan beberapa kalinya ini polemik yang diterpa di Mahkamah Agung, dibutuhkan mungkin rotasi Pak, rotasi ASN hakim di tingkat provinsi, biar ada penyegaran gitu Pak. Begitu Pak. Jadi yang mereka bertugas sudah 5 tahun, 10 tahun ya mungkin dirotasi lah. Nah begitu pula juga di MA kalau perlu Pak. Biar hasil yang selama ini masyarakat pencari keadilan itu lebih percaya bahwa Mahkamah Agung dan jajarannya itu melakukan pembenahan yang maksimal. Begitu Yang Mulia. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Makasih banyak Pak. Baik Pak Samsul, ada 2 hal. Yang pertama soal pembenahan, pemberitaan dan rotasi hakim. Kita sudah mendapatkan 3 orang penanya Yang Mulia. Pertama dari Pak Edo Huta Barat soal respon mengenai integritas, dan yang kedua mengenai kehadiran dalam sidang PK. Yang kemudian tadi Bu Umi Salifah mengenai kemenangan di atas kertas tapi tidak bisa menguasai objek sengketa, kemudian batasan PK ada berapa kali, dan kemudian bagaimana sistem bank data di pengadilan, dan terakhir saran mengenai kamar mandi. Ya ini mungkin karena sering datang ke pengadilan jadi Ibu bisa melihatnya sendiri. Kemudian Pak Samsul mengenai pembenahan, pemberitaan, dan rotasi hakim dan ASN. Demikian Yang Mulia, kami persilakan Yang Mulia. Terima kasih. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis yang telah mengajukan pertanyaan. Yang pertama Pak Edo Huta Barat dari Perisai Hukum ya Pak ya. Saya cuma ingin ngoreksi sedikit bahwa ZR itu bukan Hakim Agung, tapi adalah pegawai Mahkamah Agung, pernah pejabat eselon 1 di Mahkamah Agung. Dan sudah purna bakti sejak tahun
2022 awal kalau nggak salah, di bulan Januari. Jadi hartanya yang 1 triliun saya tidak berhak dan saya belum pernah menghitung, membantu menghitung belum pernah gitu loh. Sehingga saya nggak tahu pasti, cuman saya memang di media mendengar seperti itu. Tapi yang jelas itu bukan Hakim Agung dan sudah purna bakti sejak awal Januari 2022 yang lalu, sudah hampir 3 tahun. Dan terkait dengan sidang yang tertutup, ini perlu saya jelaskan bahwa Mahkamah Agung itu adalah lembaga peradilan iudek iuris. Jadi Mahkamah Agung itu hanya menilai masalah-masalah hukum, jadi dan penerapan hukum, bukan masalah iudek fakti. Sedangkan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding itu adalah pengadilan iudek fakti. Jadi fakta-fakta, bukti-bukti dipertimbangkan di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding. Tapi juga untuk memenuhi harapan itu, Mahkamah Agung telah melakukan live streaming ketika membacakan putusan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sidangnya, semua sidang itu terbuka, semua sidang peradilan terbuka, dan kecuali itu yang memang menurut undang-undang tidak boleh terbuka, misalnya menyangkut terpidana terkait dengan kesusilaan atau terdakwanya atau para pihaknya anak-anak, itu kami memang sidangnya tertutup. Walaupun di Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung sidang itu selalu membuka sidang demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, terus dinyatakan putusannya diawali oleh ira-ira itu dan sidangnya dinyatakan terbuka gitu loh. Dia terbuka karena dihadiri juga oleh panitera pengganti, bahkan yang ada di Mahkamah Agung. Saya nggak bisa membayangkan kalau 31.000 perkara lebih yang harus disidangkan terus terbuka. Mau pakai ruang sidang di mana gitu loh. Kalau memang harus terbuka, saya nggak bisa membayangkan gitu. Satu majelis itu rata-rata bisa sampai 30-50 perkara yang diputus. Biasanya setiap hari itu. Kalau sidangnya dibuka terus, ya saya bingung tempatnya juga gitu loh. Dan memang karena iudek iuris itu Mahkamah Agung tidak akan membahas hal-hal yang terkait dengan question of fact. Masalah-masalah fakta di persidangan itu nggak akan dipermasalahkan lagi oleh Mahkamah Agung karena itu kewenangan jadi iudek fakti, yaitu pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Kira-kira itu jawabannya. Terus terkait dengan Ibu Umi Sarifah dari media Sudut Pandang. Ini ada putusan di tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi menang, tapi di atas surat aja tidak bisa menguasai. Ada 3 jenis putusan yang dektumnya atau amarnya itu menghukum, ada yang dektumnya itu deklaratif, hanya menyatakan, ada yang dektumnya itu amarnya konstitutif. Yang menentukan amar dektum itu bukan hakim, tapi permintaan atau petitum dari gugatan para pihak yang bersengketa. Hakim tidak boleh nambah-nambahin. Wong pihak yang bersengketa itu tidak minta, hakim malah memberi, itu nggak boleh, melanggar asas ultra petita. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan jurnalis yang saya hormatin, mohon dicek dulu Ibu Umi apakah putusannya bersifat deklaratur, hanya menyatakan misalnya tanah itu miliknya Ibu Umi titik. Tapi kalau yang bisa dieksekusi ada kata-kata menghukum. Menghukum si A untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Ibu Umi. Nah, kira-kira itu ada. Kalau tidak ada kata-kata itu memang tidak bisa. Saran saya, ngajukan gugatan baru. Petitumnya, permintaannya cuman mengatakan minta
menyerahkan, menghukum si lawannya itu untuk menyerahkan tanahnya kepada yang menang tadi dan minta putusannya serta-merta yudbar far biforat. Jadi walaupun banding kasasi PK itu masih langsung bisa dilaksanakan putusan itu. Yang berikutnya Bu Umi tanya sebenarnya PK itu berapa kali? Sebenarnya 1. PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Ada 2 jenis upaya hukum. Yang pertama upaya hukum biasa, banding dan kasasi. Yang kedua adalah hukum luar biasa. Hukum luar biasa itu adalah upaya hukum yang merupakan penghargaan diberikan oleh negara yang sifatnya sebenarnya harus selektif. Dan memang hanya 1 kali PK itu. Tapi Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2029 bila mana ada pertentangan antara putusan dengan putusan yang lainnya yang sama-sama berkekuatan hukum tetap, maka dibuka peluang untuk melakukan PK 2 kali. Jadi PK hanya sekali, kalau tidak ada pertentangan putusan itu tidak akan diterima oleh Mahkamah Agung. Putusannya akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Itu prinsipnya Ibu Umi. Terus peradilan harus memiliki bank data. Kami sebenarnya punya SIPP yang bisa diakses oleh siapa saja itu, Bu. Jadi bank data kami di tingkat pengadilan itu bisa diakses gitu. Terus terima kasih ini pengamatan Ibu, sangat berterima kasih karena kami pimpinan Mahkamah Agung kalau ke daerah mungkin nggak sempat melihat toiletnya. Tapi ketika saya masih di pengawasan, tempat yang saya kunjungi adalah fasilitas untuk publik. Toilet, ruang tahanan, ruang tunggu sidang. Itu yang kalau saya waktu masih di pengawasan, sekarang sudah tidak di pengawasan dan jarang turun. Kalau dulu hampir tiap minggu turun ke pengadilan-pengadilan. Tempat yang saya kunjungi pertama adalah toilet untuk publik, bukan toilet untuk pimpinan pengadilan atau hakim atau pegawai. Biasanya pasti dibersihkan. Tapi yang publik, nah saya numpang ke toiletnya itu di tempat publik. Biasanya itu yang lihat. Terus sama ruang tahanan. Kebersihan itu standar yang kita terapkan adalah kebersihan toilet di ruang tahanan di pengadilan itu harus sama dengan kebersihan toilet ketua pengadilannya. Itu standarnya. Kalau ada yang berbeda begitu, kita akan melakukan tindakan tegas itu. Jadi lembaga ini memang sengaja dibentuk untuk mewujudkan tujuan kita bernegara. Jadi pelayanan publik yang menjadi perhatian utama kita. Bukan untuk melayani para pejabat kita. Kamar mandi ini Pak Samsul Bahri dari Tribun Pembenahan Pemberitaan. Nah ini saya kurang mengikuti biar nanti teman-teman di Biro Hukum Humas yang bisa menyampaikan jawabannya saya delegasikan. Terus masalah mutasi atau istilahnya rotasi hakim, kami ada 2 istilah. Yang pertama mutasi hakim atau aparatur peradilan, yang kedua promosi hakim atau aparatur peradilan. Itu diatur dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 048 tahun 2017. Jadi sudah diatur Pak, kami akan mengevaluasi secara terus-menerus aturan itu dan pelaksanaannya. Mengapa? Karena mungkin di pelaksanaannya berbeda dengan di aturan itu. Tapi tetap kami akan konsisten, akan menerapkan aturan pola mutasi dan promosi itu secara transparan dan akuntabel. Jadi siapa yang waktunya mutasi akan dimutasi, siapa yang memang layak untuk dipromosikan juga akan kami promosikan. Dan ketika melakukan mutasi itu timnya besar,
Yang pertama itu dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung. Ada yang disebut dengan nomenklaturnya adalah pra-TPM, pra-tim mutasi. Saat itu dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial, Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kamar Pembinaan, terus perwakilan dari Hakim Agung di lingkungan peradilannya, ada 2 perwakilan dari gender, yaitu dua orang hakim agung perempuan yang juga ikut di situ, dihadiri oleh Kepala Badan Pengawasan dan Dirjen yang terkait serta Direktur Pembinaan Teknisnya. Itu sangat besar. Setelah selesai di tim mutasi promosi, maka baru dibawa ke rapat pimpinan yang langsung dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Lebih lengkap lagi, seluruh pimpinan Mahkamah Agung akan hadir di situ, ditambah dengan aparatur atau pejabat yang ada yang telah mengikuti pra-TPM. Jadi seleksinya sangat ketat, Bapak Ibu sekalian.